Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada tugas mata kuliah kewirausahaan. Adapun anggota kelompok saya itu saya sendiri, Sri. Kemudian nanti akan ada teman kami yang bernama Reni. Kami berdua akan mempresentasikan slide ke-11. Dan juga ada 2 anggota teman kami yaitu Amir dan Jumadil yang akan mempresentasikan slide 12. Baik, izin saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi kewirausahaan pada slide ke-11. Slide 11 ini membahas mengenai etika bisnis dalam kewirausahaan itu sendiri. Ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa pengertian etika bisnis itu sendiri. Dari beberapa pendapat para ahli itu dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis ini adalah suatu kode etik atau perilaku yang dimiliki oleh pengusaha yang berdasarkan pada nilai-nilai normal dan norma yang dijadikan tuntutan dalam berusaha untuk memecahkan bermacam-macam persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Etika ini sangat penting dalam membangun bisnis karena tujuannya adalah agar dapat mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan yang bijak ke depannya. Juga dapat memecahkan beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder itu sendiri. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam menerapkan etika dalam berperilaku bisnis. Yang pertama, harus memiliki aspek kejujuran, yaitu membangun kepercayaan bersungguh-sungguh dan tidak melakukan kecurangan ataupun tidak menggelap-gelapkan data. Selanjutnya ada integritas, di mana harus memegang prinsip yang hormat, berani, dan setulus hati. Selanjutnya, mampu memelihara janji. Maksudnya di sini adalah dalam melakukan bisnis tersebut kita harus dapat menepati janji, dapat dipercaya dan penuh komitmen sebagai bentuk agar keberlangsungan bisnis itu dapat terjalin dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada aspek kesetiaan, di mana harus sifat hormat dan loyal antara keluarga, teman ataupun negara yang memperlihatkan informasi yang bersifat kerahasiaan. Begitu juga dalam konteks yang profesional. Selanjutnya dalam aspek kewajaran ataupun keadilan, di mana dalam bisnis ini kita harus bersikap adil, berbudi luhur, dan bersedia untuk mengakui kesalahan bila kesalahan itu terjadi dalam bisnis. Gunanya agar kita sama-sama dapat menjalin komitmen. Selanjutnya adalah harus suka membantu orang lain, karena bisnis itu dapat mencapai tujuan jika kita dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian respek terhadap pendapat orang lain. Kemudian dia juga harus mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menaati hukum dan aturan yang berlaku dari pemerintah. Selanjutnya ialah mampu mengejar keunggulan. Keunggulan di sini dalam beberapa hal seperti dapat dipercaya, penuh komitmen dan melakukan tugas-tugas dengan kemampuan yang terbaiknya. Dan yang terakhir dia harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang dipilihnya. Ada tingkatan dalam norma etika. Menurut Zimmer pada tahun 1996 pada bukunya halaman 22, hukum itu berlaku bagi masyarakat secara umum. Perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan, hukum hanya mengatur perilaku minimum. Yang kedua itu adalah kebijakan dan prosedur organisasi, memberikan arah khusus bagi setiap orang dalam organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari dan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketiga, memiliki moral, sikap dan mental individual sangat penting agar dapat menghadapi suatu keputusan yang tidak dapat diatur secara formal. Kemudian juga menurut Zimmer ada beberapa kerangka kerja etika yang dapat dikembangkan melalui 3 tahap. Tahap pertama mengakui dimensi-dimensi etika. Tahap kedua mampu mengidentifikasi pemilik kependidikan kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kita harus masuk ke tahap mampu membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika.
ada prinsip-prinsip dan etika yang berperilaku, mampu memenuhi hak-hak moral, keadilan, konsekuensi, hasil, pembenaran publik, dan intuisi. Cara-cara kita agar dapat mempertahankan etika bisnis. Yang pertama, kita harus membangun ataupun menciptakan kepercayaan perusahaan, kemudian mengembangkan kode etik secara baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, itu tentang tahap keempat adalah pemilihan tanggapan etika yang terbaik dengan mengimplementasikannya. Pilihan tersebut harus konsisten dengan tujuan, budaya, dan sistem nilai perusahaan serta keputusan individu. Cara-cara mempertahankan etika bisnis yaitu dengan 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Kembangkan kode etik. Tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. 3. Tanggung jawab terhadap investor. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Pemangku kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jumadil. Baiklah, saya akan melanjutkan slide 12 tentang mempertahankan jiwa kewirausahaan. Terminologi kewirausahaan entrepreneur beberapa tahun kebelakang ini topik entrepreneur semakin populer. Dari sekian banyak masih ada keliruan dalam memahami konsep yang mendasari entrepreneur tersebut. Kebanyakan definisi yang ada menyebutkan bahwa entrepreneur tidak lepas dari aktivitas entrepreneurial yang sesuai dengan persetujuan organisasi dan komitmen sumber daya untuk tujuan inovatif. Pada dasarnya, pokok tujuan entrepreneur adalah mengembangkan semangat entrepreneur dalam ikatan organisasi, sekaligus menciptakan iklim guna tercapainya kesejahteraan. Seorang entrepreneur di dalam sebuah organisasi yang telah ada, biasanya dilakukan karena organisasi tersebut telah tumbuh besar dan kurang fleksibel. Entrepreneur kebiasaan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang ada. Stoner 1995. Entrepreneur orang yang berusaha mendirikan usaha baru atau organisasi baru. Kebutuhan akan sifat kewirausahaan dalam organisasi. Banyak perusahaan menyadari akan pentingnya sifat kewirausahaan dalam organisasinya. Peter dan Waterman dalam bukunya A Passion of Excellence. Kebutuhan akan kewirausahaan semakin meningkat dikarenakan munculnya permasalahan seperti yang pertama, semakin banyak pesaing yang mempunyai keunggulan. Yang kedua, ketidakkepercayaan akan metode-metode tradisional dalam manajemen. Yang ketiga, banyak sumber daya manusia berpotensi hengkang dan lebih memilih menjadi kewirausahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu Jumadil, yang mana ini merupakan hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan yang biasanya dialami oleh perusahaan adalah tidak efektifnya penerapan teknik tradisional manajemen dan pengembangan suatu bidang baru. Pemahaman tentang hambatan-hambatan tersebut merupakan hal penting dalam membantu perkembangan kewirausahaan perusahaan, mengingat hal tersebut merupakan kunci dasar pertumbuhan iklim inovasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung untuk tercapainya keberhasilan inovasi-inovasi menurut James Bryan Quinn pada tahun 1955. Adalah yang pertama ada iklim inovasi dan visi, kemudian kedua ada orientasi pasar, ketiga organisasi yang tetap, datar dan juga kecil, dan terakhir proses belajar interaktif.
Untuk elemen-elemen spesifikasi strategi entrepreneurial korporat dalam upaya untuk menciptakan strategi entrepreneurial, perusahaan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Yang pertama, perusahaan yang mempromosikan pertumbuhan pegawai akan dapat merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan terbaik. Kemudian tantangan di era tahun 2000-an ini adalah pelatihan kembali para manajer untuk menjadi guru, pelatih dan juga mentor. Kemudian untuk wewenang manajemen akan digantikan oleh suatu jaringan, dicirikan oleh koordinasi dan dukungan horizontal. Terakhir, perusahaan-perusahaan pasar mengambil pelajaran dari bisnis kecil dan belajar bagaimana bisa fleksibel, mendorong inovasi, serta membakar semangat pegawainya. Menurut John W. Alexander pada tahun 1989, untuk mendukung strategi entrepreneurial ini, ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Yang pertama, pengembangan misi, kemudian dorongan inovasi, yang ketiga, penstrukturan suatu iklim intrapreneurial, dan terakhir pengembangan tim usaha. Ada satu cara bagi perusahaan untuk mengembangkan iklim intrapreneurial, yakni melalui program Entrepreneurship Training Program atau ITP. Program tersebut dirancang untuk melatih para peserta untuk mendukung intrapreneurship dalam lingkungan pekerjaan masing-masing. Program ini mencakup pengenalan kreativitas individu, intrapreneuring, penilaian budaya yang ada saat ini, perencanaan bisnis dan juga perencanaan tindakan. Adapun penghapusan mitos tentang entrepreneurial, yang pertama, mitos motivasi utama dari seseorang entrepreneur adalah keinginan untuk memakmurkan, karenanya uang adalah tujuan utama. Padahal kenyataannya motivasi utama dari entrepreneur adalah proses inovasi. Untuk mitos kedua, entrepreneur adalah pengambil risiko tinggi, karena mereka adalah penjudi yang memainkan taruhan besar, ibaratkan seperti itu. Namun kenyataannya wirausaha adalah seorang yang realistis dengan mengambil risiko menengah karena ia memperhitungkan risiko yang dihadapi. Mungkin itu untuk pemaparan pada slide 12. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.